Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran matematika kelas 10 ya. Nah, kali ini kita masuk bab baru, yaitu pengenalan bilangan. Nah, seperti yang kamu ketahui mungkin dari SD, SMP sudah pernah belajar bilangan ya. Yang kamu kenal 1, 2, 3. Nah, sebetulnya ada pengelompokan bilangan itu ya. Nah, mari berdoa masing-masing sebelum kita mulai belajar. Saya kasih waktu, silakan berdoa mulai. Nah, saya pastikan bahwa anak-anak semua ketika sudah memperhatikan video berikut ini berarti sudah mengisi absen di kelasnya masing-masing ya. Kemudian saya ingatkan pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas itu jangan japri ya. Saya nggak terima tugas japri. Jadi melalui grup masing-masing kelas. Oke? Nah, jangan lupa nanti kalau sudah menyimak video ini, channelnya di subscribe karena untuk ke depan banyak soal-soal penyelesaian soal di sini ya. Kita mulai. Oke, sesungguhnya bilangan itu semua bilangan yang ada di dunia ini itu dinamakan yang namanya bilangan kompleks ya. Adalah semua himpunan bilangan itu disebut bilangan kompleks. Nah, di dalam bilangan kompleks itu ada lagi yang disebut bilangan real. Jadi bilangan real ini adalah gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Apa itu bilangan rasional dan irasional? Ya, contohnya mulai dari ya bilangan negatif dan positif 1, 2, 3 termasuk bilangan akar ya. Bilangan akar maksudnya adalah akar 2, akar 5, akar 7. Nah, itu termasuk dalam bilangan real. Tetapi anak-anak, di dalam bilangan real juga ada lagi bilangan, yaitu bilangan rasional ya. Nah, bilangan rasional ini adalah bilangan dibentuk dari pembagian bilangan bulat. Misalnya yang dimaksud di sini adalah termasuk bilangan-bilangan pecahan ya. 3/5, 7/9, negatif 2/5 itu termasuk bilangan rasional. Oke, jadi tadi bilangan kompleks, di dalam bilangan kompleks ada bilangan real. Di dalam bilangan real ada bilangan rasional. Nah, di dalam bilangan rasional sendiri ada juga di dalamnya bilangan bulat yang kamu kenal dari min tak terhingga, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 itu termasuk bilangan bulat. Oke, nah di dalam bilangan bulat juga terdapat bilangan cacah. Yang mana Pak bilangan cacah? Bilangan yang dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3. Jadi tanpa negatif itu disebut bilangan cacah. Ya. Di dalam bilangan cacah terdapat lagi yang namanya bilangan asli. Bilangan asli itu yang mana? 1, 2, 3. Tanpa 0 itu bilangan asli. Nah, anak-anak, mudah-mudahan dari slide ini bisa tahu ya mengenal bilangan ya dengan gambaran PowerPoint ini. Jadi keseluruhan saya ulangi, bilangan kompleks, di dalamnya ada bilangan real, di dalamnya ada bilangan rasional, dan di dalamnya lagi bilangan bulat, ada bilangan cacah dan bilangan asli. Jadi di dalam bilangan kompleks itu terdapat bilangan real, bilangan rasional, bilangan bulat, bilangan cacah, dan bilangan asli ya. Nah, di dalam bilangan real terdapat bilangan rasional, bilangan bulat, bilangan cacah, dan bilangan asli. Begitu seterusnya, oke?
Mudah-mudahan dimengerti ya. Mari ke slide berikutnya. Nah, ini ada yang tahu ini Pulau Lengkuas ya. Sunrise ya. Pulau Lengkuas. Nah, operasi pada bilangan real ya. Seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, itu ada namanya sifat penjumlahan. Sifat penjumlahan bilangan real ini bersifat komutatif. Jadi kalau P tambah Q itu sama dengan Q tambah P. Dan juga bersifat asosiatif. Asosiatif itu pengelompokan ya. Contohnya 3 tambah 4 sama dengan 4 tambah 3. Kalau pengelompokan dalam kurung 3 tambah 4 tambah 5 itu sama aja hasilnya dengan 3 ditambah dalam kurung 4 tambah 5. Ya. Kemudian untuk perkalian juga berlaku komutatif dan asosiatif ya. 3 kali 4 itu sama aja dengan 4 kali 3 ya. Pengelompokan P kali Q dulu baru dikali R itu sama aja dengan P dikali dalam kurung Q kali R ya. 3 kali 4 dalam kurung dikali 5 sama dengan 3 dikali dalam kurung 4 kali 5 ya, asosiatif. Jadi asosiatif dan komutatif itu berlaku pada bilangan real pada penjumlahan dan perkalian. Nah. Oke, ini senja. Kita masuk ke slide berikutnya, operasi pada bilangan bulat ya. Nah, mulai operasi ini kadang-kadang mulai bingung. Apa aja operasi bilangan bulat? Pertama ada tadi penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian dan ada pembagian. Nah, anak-anakku sekalian, pada penjumlahan dan pengurangan ini sering terjadi kesalahan tidak ngerti-ngerti anak-anak semua. Nah, untuk memudahkan pengertiannya, kita gunakan garis bilangan untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian ya. Nah, ini di sebelah ada contohnya penjumlahan dengan garis bilangan. Nah, misalnya ini ada garis bilangan, angkanya 3, 4, 5, 7. Nah, bagaimana sih penjumlahan pada garis bilangan? Misalnya dari angka 3, saya lompat katakannya, lompat 1 kali ke 4, 2 kali, 3 kali ke 6 sampai ke 7. Ini adalah operasi berarti 3 ditambah berapa kali loncat? 1, 2, 3, 4. Berarti 3 ditambah 4. Hasilnya berapa? Itu lihat bilangan terakhir. Itu 7. Ya. Jadi kalau 3 ditambah 4, sketsa garis bilangannya seperti itu. Ya. Nah, bagaimana dengan pengurangan Pak? Misalnya kalau 5 dikurang 2 dengan mudah jawabnya 3. Tetapi kalau dibalik 2 dikurang 5 bagaimana? Ya. Nah, bilangan contoh pengurangan yang hasilnya negatif. Ya. Kita lihat di sini pengurangan dengan garis bilangan. Ada garis bilangan. Kemudian ada bilangannya min 4, kemudian min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini supaya benar-benar diperhatikan nanti ya. Ada tugasnya bagaimana pengurangan. Misalnya kita mau mencari 5 dikurang 9. Berarti dari angka 5 kita meloncat mundur 9 kali. Nanti jatuhnya di angka berapa? Sama seperti penjumlahan tadi. Dari 3 meloncat 4 kali, jatuhnya pada angka 7. Jadi 3 ditambah 4 kali loncatan sama dengan 7. Nah, sama dengan pengurangan, cuman berbeda. Kalau penjumlahan itu maju ke depan loncatnya, kalau pengurangan mundur ke belakang. Misalnya saya dari 5 mundur ke belakang, berapa kali loncatnya ya? 1, 2,
4 itu 5, 6, 7, 8, 9. Artinya 5 mundur ya, dikurang 9 karena 9 kali loncatan. Jatuhnya pada angka berapa? Angka min 4. Berarti 5 dikurang 9 hasilnya adalah min 4. Nah, begitu sketsanya ya. Nah, ini dia. Berarti 5 dikurang 9 sama dengan min 4. Nah, silakan dianalogi nanti ya. Anak-anak semua harus mengerti ini supaya pengurangan bilangan negatif tidak terjadi kebingungan ya. Nah, bagaimana perkalian dengan garis bilangan ya? Nah, ini contoh awal supaya kamu paham mengenai konsep perkalian. Misalnya 3 dikali 2. Ya, itu angkanya udah muncul duluan. Ada garis bilangan. Kemudian kita lengkapi angkanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, posisi 3 dikali 2 berarti 2 satuan itu kita loncatkan 3 kali. Ya, kita tulis dulu posisi 2 satuan, 2-nya itu. Dari 0 ke 1, dari 1 ke 2. Itu berarti 2 ya. Nah, dia loncat 3 kali. Berarti ini 1 bagian, 2 bagian ya. Dan 3 bagian. Nah, ketemunya di angka berapa? 6. Berarti 3 kali 2 itu sama dengan 6. Nah, itu kalau bilangan positif. Begitu di garis bilangan ya. Nah, kenapa harus pakai garis bilangan, Pak? Biar konsepnya tertanam. Ya, kalau udah paham nggak perlu lagi garis bilangan. Oke? Ini supaya kamu ngerti. Nah, sekarang coba kita lihat contoh yang lain ya. 3 kali min 2. Kalau tadi 3 kali 2, ini 3 kali min 2 gimana sih? Nah, kita lihat garis bilangannya. Nah, ini dia 0, min 1, min 2. Karena tumpuannya min 2 ya. Nah, kita lanjutkan ada bilangan lain. Min 3, min 4, min 5, min 6, dan min 7. Nah, kita buat satuan min 2 dulu. Ini min 2-nya. Dia loncat mundur ya. 3 kali ya, karena negatif. Kalau tadi positif. Nah, 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian. Ternyata ketemu di angka min 6. Jadi hasilnya adalah min 6. Ya. Nah, 3 kali min 2 itu min 6. Jadi kalau nanya dari mana sih Pak hasilnya? Sebetulnya dari analisa garis bilangan. Oke? Sampai sini paham ya? Nanti kalau belum ngerti diulangi lagi nonton videonya supaya lebih jelas ya. Nah, berikutnya. Selain operasi penjumlahan dan pengurangan, ada juga operasi penjumlahan pecahan ya. Nah, ini yang sering membingungkan. Nah, contoh P plus Q ditambah R per S ya. P per Q ditambah R per S. Itu sebenarnya operasinya adalah kali silang dan penyebutnya dikalikan. Jadi P dikali S ditambah Q dikali R dan penyebutnya dikalikan. Nah, kalau contoh dengan angka 3 per 5 ditambah 7 per 9 sama dengan, jadi 3 kali 9 itu 27 ditambah 5 kali 7 itu 35 per 5 kali 9 itu 45. Nah, hasilnya kita jumlahkan, hasil akhirnya adalah 62 per 45. Sebetulnya mudah sekali ini ya. Nah, bagaimana pengurangan? Sama aja, cuman bedanya
pada pembilangnya negatif. P kali Q dikurang Q kali P dikali S dikurang Q dikali R dibagi QS. Kemudian kalau pakai angka 3/5 dikurang 4/7 sama dengan 21. Itu 3 kali 7 dikurang 20 itu asalnya dari 5 kali 4 per 35. 35 asalnya dari 5 kali 7. Nah, sama dengan 1 per 35. 1 dari mana? 21 dikurang 20. Ya. Oke. Mudah-mudahan mengerti. Jangan lupa ditonton ulang lagi biar paham. Wah, ini asli ya. Ini gambar pemandangan pantai di Florida ya. Itu memang batunya diukir jadi mirip muka manusia. Ada air terjunnya. Nah, sekarang ini ada tugas, hitunglah dan sketsakan pada garis bilangan untuk 1A 9 tambah 3 gimana? Tadi ada contohnya. Kemudian yang B 3 dikurang 9 bagaimana? Buat sketsanya, buat tanda panahnya nanti. Kalau di anak-anak mengerjakan di buku kan, C 4 kali 3, D itu 4 kali min 3. Nah, buat sketsanya, kalau hasilnya kita tahu ya, sketsanya buat. Kemudian hitung juga nomor 2A ini soalnya, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, kemudian 2I. Nah, anak-anak, ini semua soal kalau mau mengumpulkan tugasnya itu lewat grup kelas masing-masing ya. Jangan japri, lewat grup kelas. Oke? Nah, mudah-mudahan pembelajaran kali ini mudah dimengerti. Ya, jangan lupa channelnya di-subscribe, klik lonceng semua dan like agar setiap kali Bapak upload video baru Anda lebih dulu sudah bisa mendapat notifikasi dan duluan mempelajari, tidak pada jam pelajaran. Oke ya? Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar di YouTube atau Japri ya. Nah, sampai jumpa lagi pada video berikutnya, tentunya pada pembelajaran berikutnya di channel kesayangan kita, Solusi Cerdas Matematika Rahman, guru SMK Negeri 4 Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.